MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, Dewi Zuhriati atau yang karib dikenal dengan Oma Gala belakangan jadi sorotan publik. Oma Gala disorot saat video dirinya yang tengah menangis saat live TikTok tersebar di media sosial. Ya, istri Haji Faisal tersebut tak kuasa menahan air matanya saat ada oknum netizen yang membuli dirinya dengan komentar nyinyir perihal keluarganya. Saat ditemui beberapa waktu lalu, Dewi pun meluapkan isi hatinya usai mendapat komentar nyinyir dari oknum netizen. Sebenarnya Oma mungkin lagi sedih, terus akhirnya ada yang lewat salah satu gitu kan, dibilang keluarga ini eksis jadi artis semuanya gara-gara meninggal anaknya gitu. Jadi Oma cukup sedih juga kan, soalnya siapa sih orang yang mau ditukar harta anaknya, kan nggak ada gitu. Jadi orang itu salah banget menurut Oma itu. Dia memperkirakan Oma itu lagi happy-happy dengan kematian anak dan mantunya, kan nggak mungkin. Sampai sekarang Oma masih berduka, kita juga satu keluarga aja masih sangat berduka. Segalanya itu kalau lagi sakit ya. Terus Oma lihat-lihat TikTok itu ada keluar itu di pemakaman waktu si almarhumah meninggal. Si Galanya kita lagi tiduran, dia bilang ini, Putih kenapa nangis, Oma? Ayu juga nangis katanya. Ada Oma juga, bilang gitu kan. Iya Gala, semuanya kita semua lagi nangis di situ karena Oma sama Opa nguburin mami papi kamu di sana gitu. Segalanya itu nengok belakang, diusap pipi mama. Sedih banget coba. Anak baru umur 2 tahun udah ngerti perasaan mamanya. Jadi kadang kalau lihat-lihat TikTok itu Oma banyak sedihnya sebenarnya. Cuman kata si Fran, biar mama lihat TikTok itu adalah penghasilan, coba mama live. Mama puji di situ, terus live Vanessa Wet di situ buat menghibur diri gitu. Alhamdulillah banyak yang nonton, banyak yang beli, tapi ternyata ada juga yang jahil. Ya kalau seandainya anak bisa ditukar dengan popularitas ini bilang orang itu, anak Oma dan mantu Oma kembali, Oma lebih memilih anak dan mantu Oma, bukan harta. Harta Oma itu anak, menantu, dan cucu. Ya, Dewi mengungkap dirinya sedih terkait hal tersebut. Tak hanya Dewi, selebgram Marisha Ica yang juga punya hubungan dekat dengan keluarga Haji Faisal tersebut mengungkap kekecewaan dan prihatin terkait hal yang dialami ibunda Fuji Utami tersebut. Aku sedih banget, bahkan kayak apa ya, aku jadi ikut ke bawah emosi gitu sama orang-orang yang biasanya memang kita nggak semua orang suka sama kita gitu. Dan kadang-kadang orang awalnya pertama kali Kak Ica cantik ya, Kak Ica ini sekarang udah sok artis, padahal kita sudah berusaha sebisa mungkin menghargai semua perasaan orang ya, tapi kan kita punya keterbatasan gitu. Sahabat almarhumah Vanessa Angel tersebut juga tak habis pikir dengan komentar pedas netizen, mengingat Marisha tahu betul bagaimana perjuangan Dewi mengurus dan membesarkan Gala. Semuanya kita bisa menuruti Kemauan apa yang mereka mau, apa yang mereka bilang. Mama itu udah maksimal banget untuk ngurusin Gala. Mama tuh udah capek banget dan Mama juga punya kehidupan sendiri yang dimana saat ini Mama juga harus jadi ibu sekaligus bapak untuk Gala juga gitu. Jadi Mama udah capek banget, Mama juga harus menjalani kehidupannya selanjutnya. Mama ini ya, sumpah demi Allah ya, ini aku bersaksi, Mama tuh gak pernah mau nisain anaknya sekalipun anaknya sudah banyak duit. Mama gak pernah minta-minta duit sama anaknya, jadi Mama berusaha untuk melanjutkan kehidupannya sendiri dan sebisa mungkin membantu Gala gitu. Jadi kalau misalkan anaknya ada yang mau ngasih, dia pasti akan terima, tapi dia gak akan pernah mau meminta untuk anak-anaknya gitu, ke anak-anaknya. Jadi Mama harus melanjutkan kehidupannya dengan cara dia live, dia cara jualan, itu udah Masya Allah banget gitu. Karena udah biasa mandiri mamanya. Dan kan sebelum ini juga mama udah jualan ya.
aja, Ya, Ca. dan nggak ada juga kita mau yang menjadi yang seperti ini. Dan kalau memang menjadi seperti ini, itu sudah suratan takdir Allah yang membuat kita jadi seperti ini gitu. Memang sepeninggal Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel untuk selamanya, keluarga Haji Faisal beserta anak-anaknya termasuk sang cucu Gala Sky sontak jadi sorotan publik. Dengan segala hal yang telah dilewati, keluarga Haji Faisal tersebut tak bisa menampik pasti ada saja yang pro dan kontra. Lantas terkait komentar pedas netizen, akankah Dewi melaporkan oknum netizen tersebut dan membawa ke jalur hukum? Kita punya keterbatasan juga sih, kita juga punya kehidupan, kecuali orang itu memang sudah jelas dengan sengaja berkali-kali berulang-ulang dia memang menyakiti dan sudah sudah mencemarkan nama baik. Itu saya sendiri, saya orang pertama yang pasti untuk kasih pelajaran orang tersebut. Tapi kita punya keterbatasan untuk meladeni orang-orang yang kita pikir mereka seenak-enaknya aja, bahkan mereka pakai fake account gitu. Jadi kayak nggak semua kita bisa layani. Mama juga ngomong, Mama sedih dengan berita-berita yang lalu lalang. Ica dibilang jauhin Mama gitu. Terus padahal sebenarnya kita kan baik-baik aja ya Ma gitu. Enggak Ma, Ica selalu sayang sama Mama. Pokoknya Mama nggak usah khawatir. Ica sebelum kayak gini juga udah kemana-mana gitu. Juga mungkin Mama lagi baper juga gitu. Jadi kayak udah keadaannya lagi baper, netizennya kayak gitu. Supaya kita harus udah biasa ya Ma. Mereka kayak gitu. Kita di dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, memang kadang-kadang terbawa-bawa juga harus kita ya. Tapi kami mulai sekarang, kami sudah mulai tegar ya, mulai kuat. Saya sudah berpesan kepada istri dan anak-anak saya bahwa semuanya ini adalah petunjuk Tuhan, adalah bimbingan Tuhan, adalah arahan Tuhan. Jadi tidak usah didengar juga lagi nyinyiran-nyinyiran yang tidak menentu itu, yang sudah sifatnya menentang ketetapan Tuhan. Bukan hanya Oma Gala yang jadi sorotan, hubungan asmara sang putri Fuji Utami dengan YouTuber Atta Halilintar juga kerap jadi perbincangan netizen. Terlebih, belum bertemunya Fuji dengan keluarga Gen Halilintar hingga saat ini membuat isu negatif terus bermunculan. Meskipun dalam salah satu wawancara, Fuji pernah mengungkap dirinya santai dan tak memaksa ataupun menuntut keluarga Thorik untuk bertemu dengannya. Aku tipe santai sih. Iya, jadi kalau kenalin, kalau enggak ya udah, enggak nuntut, enggak maksa. Kayak ya udah bodo amat aja. Enggak mau maksa sih lebih tepatnya gitu loh. jalani aja udah. Jalanin aja kan ya udah gitu loh. Aku nggak nyusahin orang lain. Maksudnya enggak pacaran juga nggak berlebihan ya menurut aku ya, pandangan aku. Ya udah kalau misalnya mereka mau kenalan, aku datang. Kalau mereka belum siap, ya aku nggak maksa. Terkait hal itu, ramai juga pernyataan Ibunda Thorik, Geni Faruk, yang seakan memasang standar tinggi untuk menjadi calon mantunya. Jadi kalau mau jadi calon mantu itu mesti memenuhi kriteria. Pertama, dia mesti established. Kedua, performance-nya mesti bagus. Ketiga, track record mesti bagus. Keempat, soleh dan soleh. Mendengar hal tersebut, Faisal ayah Fuji tak tinggal diam. Belakangan ia gencar membela putrinya Fuji. Meski terlihat santai, namun Faisal mengungkap perihal yang menentukan syarat harusnya adalah pihak perempuan. Jadi kita tidak akan melamar ke sana. Apapun syarat dia, kita tidak akan melamar ke sana. Nah, syarat itu seharusnya dari kita. Karena pihak laki-laki yang melamar ke pihak perempuan. Jadi syarat kalau umpamanya ada yang menyukai anak saya, yang mencintai anak saya, yang ingin menjadikan anak saya sebagai istrinya, syarat-syaratnya dari kita. Kita tidak akan menerima syarat dari orang lain. Ya, final itu. Syaratnya harus dibicarakan nanti. Tidak usah saya sampaikan di sini. Jadi kita tidak menerima syarat dari orang karena anak kita perempuan. Adat di kita, ketentuan dan aturan pihak laki-laki yang melamar anak kita. Yang perlu kenal ke saya. Ngapain? Laki-laki lah. Masa perempuan yang datang yang mau balik marah nanti. Ini yang perempuan pasti marah. Kalian wartawan yang perempuan pasti marah deh kalau ada macam-macam. Kalau kamu nggak mau melamar anak saya, nggak saya mau sampaikan. Karena syaratnya itu harus bicaranya empat mata. Ya, artinya itu hanya urusan dua keluarga, tidak boleh tidak disebar ke yang lain. Ya, salah satu syaratnya itu harus pihak laki-laki yang datang ke keluarga saya.
bukanlah kami yang akan datang. Itu syarat pertama. Syarat kedua tentu laki-laki ini harus mencintai anak saya. Ya. Jadi itu syarat-syaratnya. Nggak begitu rumit sih. Seakan gerah dengan syarat yang dilontarkan calon besannya, Faisal mengungkap tak terlalu memperdulikan hal tersebut, baginya putrinya punya standar sendiri. Tak hanya itu, Faisal dan Dewi juga mengungkap tak pernah merasa minder bila disandingkan dengan Gen Halilintar. Tidak ada minder-minder itu, nggak ada minder-minder. Anak kita nggak ada masalah, semuanya Dia sehat. mindernya dibilang gini, kayaknya netizen itu Uti nggak pantas masuk ke situ. Jadi kayak orang minder, kayak orang saya di bawah banget. Alhamdulillah kita itu di kampung nggak kekurangan lahan. Iya. Kalau kayak kita nggak, tapi cukup lah. Iya, karena dia belum kenal. Artinya orang itu belum kenal, maka belum sayang. Jadi belum sayang karena belum cinta. Itu aja kalau masalah. Kita nggak. Apa yang ada raguan? Apa raguan? Yang penting Torik masih sayang sama kita. Iya, kita yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, anak kita yang perempuan. Kalau mau melamar, ada syarat di kita, bukan di orang lain.